5 alasan Jens Schraven layak masuk timnas senior. Jadi kita udah nonton pertandingan Indonesia melawan Thailand. Bukan hanya melawan Thailand, melawan Malaysia, melawan Timor Leste, Kamboja, Filipina. Sudah kita saksikan semua pertandingan Indonesia U19. Dan ada satu nama yang mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia, yaitu adalah Jens Schraven. Seorang striker yang dinaturalisasi, yang sebelumnya kita nggak mengenal ini siapa bocah, tapi berkat analisa daripada Sintayong yang pergi ke luar negeri memantau pemain-pemain muda yang layak atau pemain diaspora yang layak untuk dinaturalisasi, dan akhirnya berlabuh kepada nama Jens Schraven. Dan Jens Schraven tidak langsung masuk ke timnas senior, tapi dipoles dulu, diberikan kesempatan untuk bermain di kelompok umur, di timnas kelompok umur, dan terbukti Jens Schraven memang benar-benar memiliki kualitas yang di atas rata-rata untuk selevel timnas U19, terkhususnya di antara pemain lokal, guys. Terbukti juga Jens Schraven memang betul-betul memaksimalkan peluang yang ada. Ia diberi kesempatan untuk jadi pemain Indonesia, dan ia membuktikannya. Ia tidak mengecewakan seluruh supporter Indonesia, dan dia juga tidak mengecewakan Coach Sintayong yang sudah memilih dia, dan dia juga tidak mengecewakan Coach Indra Safri yang telah membuat dia sebagai starter atau masuk dalam starting line up. Adapun 5 alasan mengapa aku bilang Jens Schraven ini memang layak ya untuk masuk ke timnas senior. Yang pertama, ya tidak lain dan tidak bukan adalah positioning. Posisi yang ia dapatkan, posisi yang ia cari, posisi yang dia buat itu betul-betul di luar nalar kita, yang mana ia mengerti bagaimana seharusnya striker murni itu bekerja. Striker murni yang sering kita temui seperti Filippo Inzaghi, Ruud van Nistelrooy ya, yang betul-betul memiliki insting mencetak gol itu berdasarkan mencari posisi yang baik dan benar. Di mana sih posisi ideal untuk seorang striker murni? Dan itu ada di sosoknya si Jens Schraven ini, yang mana striker timnas Indonesia ini sudah kehilangan mode striker murni. Aku masih ingat kita dulu punya seorang Bambang Pamungkas yang betul-betul menjadi striker murni. Kalau di Piala Tiger juga dulu ada siapa? Striker Persita Tangerang legend, Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma juga merupakan striker murni. Nah, striker murni Indonesia sekarang semakin minim. Ya memang banyak striker murni kita, tetapi yang betul-betul berkualitas, yang gacor, yang rutin mencetak gol itu jarang. Dan aku melihat ada di sosoknya si Jens Schraven ini yang memang betul-betul memiliki potensi, yang mana ia ahli dalam penempatan posisi, guys. Yang mana kita itu ketika sudah dijaga, kita itu bisa lepas dan kita tahu kira-kira memprediksi di mana si arah bola akan bergerak selanjutnya. Dan ini ada di sosok si Jens Schraven. Alasan kedua kenapa aku bilang dia layak masuk timnas senior adalah karena kontrol bolanya. Sering sekali kita melihat kontrol bola daripada si Jens Schraven ini luar biasa smooth, bagus, dan juga tidak mudah kehilangan bola. Bayangkan ketika dia sudah kontrol bola, kebanyakan pemain kita ini kalau kontrol bola kejauhan bolanya, atau lepas, atau mungkin mudah direbut lawan. Tapi khusus untuk Jens Schraven ini salah satu pemain yang sangat-sangat bagus dalam penguasaan bola, ketenangan dia sih khususnya ya. Bayangkan dia itu udah diapit sama bek Malaysia, bek Thailand. Itu dia bisa tenang itu dalam mengontrol bola, dan bahkan masih bisa memberikan terupas atau passing-passing yang akurat kepada kawan-kawannya, guys. Nah, ini jadi salah satu keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia apabila mendapatkan si Jens Schraven nanti masuk ke timnas senior, guys. Bayangkan, dia ini umurnya masih muda, tapi ketenangan yang dia miliki itu layaknya seorang pemain yang sudah profesional, pemain yang layaknya sudah menjadi timnas senior gitu. Keahlian yang dia miliki itu di atas rata-rata di umurnya, guys. Jadi yang pertama karena posisi, pintar mencari posisi. Yang kedua adalah kontrol bola atau penguasaan bola dia yang bagus, karena ketenangan dia dalam menerima bola itu juga bagus, guys. Bahkan ia sering sekali mengkeep bola, kemudian bek-bek lawan itu sulit untuk merebut bola dari dia, guys. Karena saking ahlinya dia dalam mempertahankan bola itu. Nah, ini kan perlu kita juga kita miliki ya di timnas, di striker murni di timnas
senior. Kenapa? Karena ketika mungkin kita lagi serangan balik, dia sudah mendapatkan bola, kita pasti menunggu pemain-pemain lain untuk masuk. Dari second line masuk ke depan, dan ini bagus untuk si Raven ini guys. Jadi ketika dia keep bola, pemain lain masuk, dia akan memberikan umpan-umpan terobosan yang mantap guys. Atau menunggu pemain yang lain untuk pemain kawan, atau menunggu kawan untuk dioper guys. Seperti itu. Adapun alasan ketiga yaitu adalah karena postur tubuhnya guys. Kita udah tahu postur tubuhnya si Raven ini menjulang tinggi 1,9 meter guys. Ini striker yang jarang dimiliki oleh timnas senior kita guys. Biasanya striker-striker Indonesia itu tidak memiliki postur tubuh yang tinggi. Bayangkan kayak Ilham Jaya Kusuma tidaklah terlalu tinggi. Baru Bambang Pamungkas juga tidaklah terlalu tinggi. Tapi Bambang Pamungkas dia memiliki heading yang cukup baik ya. Ilham Jaya Kusuma memiliki ketajaman gol yang cukup baik. Sekarang kita memiliki striker memang yang striker murni yang tangguh, tinggi, yaitu Sananta dengan Hoki ya. Nah, tapi kan Sananta dan Hoki ini tidak konsisten bermain. Sometimes tidak klop, sometimes kehilangan sentuhan seperti itu. Nah, kita butuh striker murni yang memang betul-betul setiap main itu perform. Nah, dan ini ada di sosoknya si Raven. Kita perhatikan Raven di dalam 5 pertandingan, ya meskipun ia kalau nanti tidak mencetak gol, dia akan membantu untuk membuka ruang sehingga memudahkan kawan-kawan yang lain untuk memanfaatkan ruang itu sehingga dapat mencetak gol guys. Dan ini Raven ini juga karena dia posturnya tinggi sehingga memudahkan ia untuk melakukan duel udara. Nah, jarang sekali kita temukan striker-striker kita ini menang di duel udara kecuali Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas itu udah ahlinya banget di heading ya, di header. Bayangkan waktu lawan Kuwait, saat itu pemain Indonesia cuma 2 orang di kotak penalti, 2 atau 3 gitu ya. Sedangkan pemain Kuwait itu rame di kotak penalti. Ada bola sepak pojok dan bayangkan Kuwait itu pemainnya tinggi-tinggi loh. Tapi Bambang Pamungkas mampu menyundul itu bola hingga masuk. Sampai semua itu terbengong gitu. Kayak nggak percaya bisa Bambang Pamungkas ngelompat dan mendapatkan bola itu guys. Nah, bayangkan ini posturnya udah tinggi. Bambang Pamungkas saja yang tidak terlalu tinggi bisa. Nah, apalagi kalau Jens Raven mungkin bisa melatih lagi keahlian dia dalam menyundul bola. Dia sudah memiliki postur tubuh yang tinggi, ditambah lagi juga dia daya insting cetak golnya juga tinggi, position dia juga bagus, kontrol bola juga bagus. Nah, ini memudahkan dia juga nanti ketika berada di duel-duel udara, guys. Nah, kita juga selama ini kalau umpan-umpan crossing nggak ada yang menyambut. Kali ini kayaknya dengan adanya Raven nanti di striker murni di timnas senior, ketika pemain kita itu melakukan umpan-umpan crossing, kayaknya sudah cukup berbahaya guys untuk tim-tim lain guys, untuk negara-negara lain khususnya. Jadi itu yang pertama position, kedua kontrol bola atau penguasaan bola yang tenang, yang ketiga adalah karena dia memiliki postur tinggi yang ideal untuk seorang striker murni. Yang keempat alasannya adalah karena body balance-nya. Bayangkan dia ini pemain tinggi, dia juga memiliki body balance yang kuat guys. Jadi ketika sering sekali ia mendapatkan body challenge daripada back-back lawan, ia tidak mudah jatuh guys. Ia kokoh. Nah, karena kekokohan dia inilah yang membuat back-back lawan itu merasa frustasi untuk mengambil bola daripada si Jens Raven guys. Nah, sering sekali pemain-pemain Indonesia ini mudah untuk dijatuhkan. Ya, apalagi kalau udah kena body challenge, body charge gitu, maka banyak pemain kita yang lokal itu sering sekali kalah dalam body challenge sehingga terjatuh, sehingga bola terebut. Tapi semenjak aku menonton si Raven ini betul-betul tangguh dan strong ya. Kuat dia tuh dalam mempertahankan bola itu. Karena ketika dia di body challenge, dia punya body. Jadi ketika saling adu, maka bahkan dia itu bisa menang dengan back-back lawan. Kita udah tahu kalau back itu memang ditempa untuk memiliki body yang kuat, body yang strong gitu. Dan Raven dapat meladeni body challenge yang dilakukan oleh back-back lawan. Nah, ini jadi keuntungan tersendiri untuk striker timnas senior kita yang memang sering sekali kita itu terjatuh ya. Apalagi Rafael Strike itu sering kali itu terjatuh karena kalah body dengan pemain-pemain negara lain, khususnya back-back tangguh yang dimiliki negara lain guys. Jadi body balance dia itu layak untuk dipertimbangkan atau jadi salah satu alasan kenapa ia layak main di timnas senior. Adapun opsi terakhir atau alasan terakhir kenapa Jens Raven layak masuk timnas adalah yang terakhir adalah karena finishing mencetak golnya luar biasa. Ini daya insting atau finishing dia mencetak gol itu
patut kita apresiasi. Usia masih muda, tapi insting mencetak gol dia cukup tinggi, guys. Berkat daripada pencarian posisi dia yang bagus, berkat daripada keahlian dia dalam mencari posisi, sehingga memudahkan ia untuk mencetak gol. Itu ia bisa mencari posisi. Itu karena insting, guys. Insting mencetak gol tersebut. Makanya position dengan finishing, dengan insting mencetak gol itu satu kesatuan. Kenapa dia bisa mencari posisi? Karena ada insting dia itu, insting mencetak gol. Nah, ditambah lagi karena sudah instingnya bagus, finishingnya juga bagus, guys. Karena ada orang insting bagus, ada position bagus, tapi ketika finishing tidak bagus. Ada yang bolanya melebar ke atas, ke samping. Tapi Jens Raven ketika sudah mendapatkan posisi bagus, instingnya juga bagus, dan dia melakukan finishing gol juga bagus. Kita lihat gol-gol yang ia lakukan, ciri khas daripada gol-gol striker murni, guys. Jarang sekali kita lihat Jens Raven itu melakukan gol-gol dari luar kotak penalti atau gol-gol sepakan-sepakan yang spektakuler. Sering kali kita lihat itu golnya gol-gol ala Inzaghi yang betul-betul tap in. Tapi memang itulah guna daripada striker murni, guys, yang mampu memanfaatkan peluang sedikit pun. Dan ini layak kita berikan apresiasi kepada si Raven ini, karena dia memiliki finishing atau mungkin gacor ya dalam mencetak gol, guys. Sebenarnya udah cukup 5 sih alasannya, tapi aku tambah satu lagi deh, 6. Kenapa? Karena terakhir ini jarang sekali kita temukan di timnas senior. Apa itu? Raven siap untuk lari 90 menit. Raven siap untuk menjemput bola meskipun ke tengah lapangan ataupun ke belakang untuk kepentingan timnas. Ini salut sekali. Karena kebanyakan kalau udah striker tunggal atau misalnya striker murni, dia itu jarang sekali untuk mau menjemput bola, mengambil bola ke belakang, atau bahkan ya sekedar untuk lari-lari pun jarang. Kadang banyak orang yang jogging aja gitu, jalan aja. Ini enggak, Raven ini lari ngejar itu bola kemanapun berada. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Coach Sintayong ke depannya. Apalagi Coach Sintayong itu mengandalkan ketahanan fisik yang kuat untuk mau berlari selama 90 menit. Maka Jens Raven sebagai salah satu solusi untuk menempati posisi striker utama. Gimana pendapat kalian, guys, tentang Jens Raven? Apakah layak ia mendapatkan posisi sebagai timnas senior? Komen di kolom komentar, guys.